Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 157, Haleluya, puji Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Hai, ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Segala salem yang membuka hati oleh karena imannya, terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Kita berdoa. Segala kemuliaan Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini, oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa pada saat ini kami boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah perenungan firman-Mu ini mengambil bagian di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-14. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-14. Saya akan membaca ayat yang ke-9. Firman Tuhan, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang ke-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin atas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di bawah satu pokok renungan, yaitu menikmati berkat Tuhan. Menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kerinduan dari setiap orang percaya adalah senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam segala aspek kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Tentunya Bapak Ibu dan saya juga merindukan agar kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan
cara pandang antara orang duniawi dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu tinggal melihat dan berpikir pada diri masing-masing berada pada cara pandang yang mana. Bagi orang duniawi, berkat adalah semata-mata tentang uang, mobil, rumah mewah, perhiasan, dan sebagainya. Itulah sebabnya mereka bekerja keras untuk memperoleh semuanya itu. Bekerja keras untuk mendapatkan apa yang ada di dalam dunia ini, itu tidak salah, itu baik adanya. Berusaha memang adalah sesuatu yang baik. Dan apabila kita tidak berusaha, kemungkinan kita tidak akan mendapatkan apa yang ada di dalam dunia ini. Semuanya itu sudah baik ketika memperoleh berkat itu dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang duniawi menganggap bahwa berkat-berkat atau apa yang mereka dapatkan di dalam dunia ini itu semata-mata karena kerja keras mereka. Mereka tidak menganggap, mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya itu berasal dari Tuhan. Tidak mengakui bahwa berkat yang mereka dapatkan itu berasal dari Tuhan. Kemudian cara pandang orang percaya. Orang percaya memandang bahwa berkat yang mereka dapatkan di dalam dunia ini, segala yang mereka punyai di dalam dunia ini, selain dari kerja keras mereka untuk mendapatkan, mereka percaya bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Segala yang dimiliki di dalam dunia ini, mereka percaya bahwa semata-mata itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka bisa berusaha dengan baik dan mereka memperoleh apa yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya orang percaya menganggap bahwa segala yang mereka miliki di dalam dunia ini itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan melihat bagaimana agar kehidupan kita dapat diberkati oleh Tuhan. Bagaimana agar dalam menjalani kehidupan ini, kita senantiasa merasakan berkat Tuhan. Yang pertama dalam pembacaan kita dalam ayat 19, yaitu berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalannya. Berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan di dalam hidup kita adalah Ia akan menetapkan kita sebagai umat-Nya yang kudus ketika kita berpegang pada perintah Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini merupakan berkat di mana hubungan bangsa Israel dengan Allah, di mana juga ada kaitannya dengan kita antara hubungan kita dengan Allah, di mana dengan kita berpegang pada perintah Tuhan itu akan membuat kita merasakan dan menikmati berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ingin beroleh pemeliharaan dan berkat dari Tuhan, inilah salah satu kuncinya, yaitu berpegang pada perintah Tuhan di segala aspek kehidupan kita dan harus selaras dengan firman Tuhan. Amsal 7 berkata, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu." Itu yang pertama. Kemudian yaitu tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata menaruh percaya kepada Tuhan sama dengan menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi sepenuhnya itu harapan kita hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengambil keputusan yang bulat di dalam kehidupan kita untuk menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Maka segala berkat akan datang di dalam kehidupan kita. Dengan kita menaruh sepenuhnya harapan kita kepada Tuhan, percaya bahwa berkat Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita. Jadi
ketika kita mengharapkan atau ketika kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, percaya bahwa hidup kita akan senantiasa menikmati berkat Tuhan, baik berkat secara rohani maupun berkat Tuhan secara jasmani maupun berkat Tuhan secara rohani. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 14 pembacaan kita, Allah menjanjikan berkat bagi bangsa Israel dengan syarat bahwa mereka harus berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalannya, bahkan menaruh percaya kepada Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan atau mengikuti Allah lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian halnya dengan kehidupan kita. Mari kita terus menaruh percaya kepada Tuhan. Mari kita terus berpegang teguh pada perintah Tuhan, bahkan hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Maka percaya bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita senantiasa akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Atas firman Tuhan pada saat ini, kiranya kita semua diberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya itu kita menyanyi pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, menaikkan segala pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh luar biasa kami rasakan sampai pada saat ini. Kami bersyukur bahwa pada saat ini ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan, yang kami pelajari pada saat ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk bisa mengerti dengan baik, bahkan menuntun kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, berdoa buat kehidupan kami semua. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, melindungi kami, biarlah kami senantiasa aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan, pada kesempatan ini kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa bersama dengan persekutuan kami, persekutuan kaum pria dalam tempat kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami ini, biarlah di dalamnya kami tetap merasakan kebersamaan yang indah. Bahkan di dalam persekutuan ini iman kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa buat setiap apa yang kami programkan dalam persekutuan kaum pria ini, kiranya boleh berjalan dengan baik dan boleh terlaksana dengan baik dalam sepanjang tahun ini. Kami berdoa buat setiap pengurus kaum pria, kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kemampuan dalam mengangkat tugas tanggung jawab ini dengan baik, sehingga setiap pengurus dalam persekutuan ini boleh bekerja sama dengan baik untuk kemajuan pelayanan kami bersama.
Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami berdoa jika ada persekutuan kaum pria, jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan kiranya memberikan kesembuhan daripada Tuhan sendiri, bahkan kekuatan daripada Tuhan, agar terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan kaum pria yang kurang setia dalam bersekutu dalam persekutuan kami. Kami mohon Tuhan kiranya tanamkan kerinduan di dalam hati mereka, sehingga senantiasa rindu untuk menghadap hadirat Tuhan, bahkan rindu untuk bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan yang lainnya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi kami. Biarlah kami senantiasa aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk waktu kita sejenak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.